Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ludri Pangesti, salah satu mahasiswa dari STIM YKPN yang berada di Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Ini salah satu dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pengertian dari K3 yaitu merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terdapat hasil karya budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian secara keilmuan dalam ilmu pengetahuan dan penerapannya, ketiga adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Pengertian secara OHSAS 18007/2007 di sini sudah dijelaskan ya teman-teman semuanya. Untuk fungsinya yaitu sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Tujuan ketiga yaitu untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan memelihara kesehatan dan keselamatan, keamanan dan keselamatan tenaga kerja di dalam suatu perusahaan untuk dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi, kerja keluarga, pekerja, konsumen, dan kesejahteraan manusia yang bekerja bisa terjaga. Aspek yang harus diperhatikan yaitu 1. Lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai dari suhu, ventilasi, penerangan, situasi untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Yang kedua yaitu peralatan kerja. Alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Yang ketiga, metode kerja. Metode kerja merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerjaan tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Misalnya, pengetahuan tentang cara mengoperasikan mesin dan juga alat pelindung diri yang sesuai standar. Potensi bahaya dan risiko. Potensi bahaya atau hazard merupakan segala hal atau sesuatu yang mempunyai kemungkinan mengakibatkan kerugian pada manusia, harta benda maupun lingkungan. Di tempat kerja, potensi bahaya sebagai sumber risiko khususnya terdapat keselamatan dan kesehatan di perusahaan akan selalu dijumpai antara lain berupa faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, aspek ergonomis, stresor, listrik dan sumber energi lainnya, kebakaran, sistem manajemen perusahaan, pelaksanaan atau manusia. Menentukan langkah-langkah pengendalian. Apabila dari hasil evaluasi menunjukkan adanya risiko membahayakan bagi kelangsungan kerja maupun kesehatan dan keselamatan pekerja, perlu ditentukan langkah pengendalian yang dipilih dari berbagai cara seperti 1. Memilih teknologi pengendalian seperti eliminasi, substitusi, isolasi, engineering control, pengendalian administratif, perlindungan peralatan atau mesin. Yang B. Menyusun program pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan risiko. Yang ketiga, menentukan upaya monitoring terhadap lingkungan atau tempat kerja. Yang keempat, menentukan perlu atau tidaknya surveillance kesehatan kerja melalui pengujian kesehatan berkala, pemantauan biomedik, audiometri, dan lain-lain. Yang kelima, menyelenggarakan prosedur tanggap darurat atau emergensi dan pertolongan pertama sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk
Dan untuk videonya bisa dilihat sendiri ya teman-teman semuanya. 3 orang karyawan bekerja di ketinggian. 2 orang menggunakan body harness dan full APD. 1 orang lagi tidak menggunakan. Tidak ada yang peduli dengan keadaan tersebut. Hingga 1 karyawan yang tidak aman tersebut terjatuh. Ketika Anda melihat karyawan lain melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan cara yang tidak aman, maka Anda agar menghentikan pekerjaannya sehingga kecelakaan kerja dapat dihindari. Setelah menghentikan kegiatan orang tersebut, selanjutnya mengisi kartu 4M tanpa perlu menuliskan nama karyawan yang Anda tegur. Selanjutnya, Anda membawa kartu tersebut ke atasan Anda untuk diverifikasi. Bagaimana cara menghentikan pekerjaan tidak aman dengan tepat? Menyapa dan meminta maaf telah mengganggu pekerjaannya. Contoh, selamat pagi Pak, maaf mengganggu. Boleh berhenti sebentar Pak? Kemudian langsung memberitahukan hal yang harus dihentikan atau stop dan diperbaiki. Contoh, saya melihat cara Bapak mengoperasikan tidak tepat. Bekerja menggunakan alat yang tidak sesuai atau tidak lengkap. Bekerja tidak sesuai prosedur, sehingga dapat membahayakan diri sendiri. Jadi, Bapak harus hentikan dulu pekerjaan ini dan perbaiki dengan cara yang tepat serta sesuai prosedur. Bagaimana cara sopan menegur pekerjaan tidak aman? Beri penjelasan dan jawab pertanyaan sesuai apa yang Anda ketahui. Apabila ada hal yang Anda juga tidak mengerti atau kurang paham, tanyakan langsung ke supervisor Anda agar potensi kecelakaan dapat Anda cegah. Setelah selesai, ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak, dan mudah-mudahan kita semua selalu selamat. Bagaimana cara merespon bila mendapat intervensi keselamatan? Berhenti mengerjakan apa yang sedang Anda kerjakan. Ucapkan terima kasih karena rekan kerja sudah peduli dengan keselamatan jiwa Anda. Contoh, terima kasih telah menghentikan saya bekerja dari bahaya. Bertanya dengan sopan. Bila Anda tidak paham kenapa tindakan Anda tersebut dapat mencelakakan diri Anda ataupun orang lain. Dan juga tanyakan cara yang tepat untuk memperbaiki hal tersebut. Memperbaiki dengan cara yang tepat. Apabila Anda dan rekan kerja di sekitar Anda tidak mengetahui cara yang tepat untuk memperbaiki tindakan yang memiliki potensi bahaya tersebut, langsung menanyakan dan berdiskusi dengan atasan Anda cara yang tepat memperbaiki pekerjaan yang berpotensi bahaya itu. Mari kita jalankan program 4M demi keselamatan bersama. Baik teman-teman, itu adalah suatu contoh ya video pendek untuk bisa kalian lihat untuk ketiga itu seperti apa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.